Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita datang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, mari kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Lewat apapun itu kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Mari kita sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Kita percaya lewat keadaan yang sekarang saat ini, perlindungan Tuhan tetap bagi kita semua. Dialah gunung dan batu kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita boleh fokus masuk dalam hadirat-Nya. Untuk kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
ucap syukur hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami puji, kami sembah, yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah umat-Mu. Setiap kami hamba-hambamu, umat-umatmu yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami tahu hadirat-Mu mendatangkan kesembuhan. Hadirat-Mu mendatangkan pemulihan. Hadirat-Mu ya Tuhan mendatangkan kebebasan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di rumah baik yang ada di tempat ini, kami percaya semua merasakan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar dan luar biasa bagi kami. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Kami hanya serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Shalom dimanapun Jemaat Tuhan saat ini berada yang sedang menyaksikan kebaktian ini. Biarlah kita sama-sama tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tetap memuji membesarkan nama Tuhan karena Dia sungguh baik bagi setiap kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Atas pujian umatnya,
sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih semangat muji nama Tuhan? Haleluya. Kita percaya bahwa kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk yang bertugas saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, Bapa yang baik. Bapa yang baik, tibanya saatnya Tuhan, kami memberikan korban syukur kami Tuhan. Biarlah korban syukur kami Tuhan Yesus, Engkau
mau menerima Bapa untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di muka bumi ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berikan dengan sukacita kami Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Ini Tuhan yang menjadi kerinduan kami padamu pada malam, pada siang hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami. Kami rindu Tuhan, Engkau mengampuni bangsa kami. Kami sadari kami ada banyak dosa, ada banyak pelanggaran. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami Tuhan, ampunilah kami, basuhlah segala dosa kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami boleh melihat bangsa kami, negeri kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu, urapan yang baru turun atas kami sekaliannya. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menaruh kebenaran-kebenaran-Mu atas kami. Dan kebenaran itu akan menguatkan, meneguhkan kami. Dan bahkan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap kalimat dan kata yang keluar dari lidah hamba, semua berasal daripada-Mu. Terpujilah Engkau, segala kuasa yang lain yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kami mau patahkan kuasanya, tolak dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat terkasih, dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada pada kesempatan ibadah raya kita, baik ibadah pagi hari ini ataupun ibadah siang dan sore nanti. Saya berdoa kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati Bapak dan Ibu Saudara, dan bahkan semua umat-umat Tuhan dimanapun berada yang sedang menyaksikan siaran ibadah yang kita selenggarakan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, ini khususnya Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron, Harapan Indah, Harapan Elok, demikian juga yang ada di Pekanbaru dan yang ada di Simalingkar B, Medan, dan juga Parongil, Layambat, Makassar. Hari ini adalah merupakan minggu pertama di bulan April. Di gereja kita di Harapan Indah dan juga di Harapan Elok, ini sudah yang ketiga kali beribadah secara online. Saya percaya bahwa sekalipun kita online, tidak berkumpul bersama di gereja karena situasi, kondisi, dan kita menghargai, taat pada pemerintah. Saya percaya Tuhan tetap ada dimanapun Bapak dan Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saya sebagai gembala sidang, khususnya buat jemaat yang ada di Harapan Indah dan Harapan Elok, saya sangat merindukan Bapak Ibu Saudara. Merindukan untuk kita boleh berkumpul bersama seperti yang sudah. Di mana kita berkumpul memuji, menyembah Tuhan. Baik dalam ibadah raya, baik ibadah komsel, baik dalam kunjungan. Saya bersuka cita, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam hari-hari yang sudah. Tetapi sekarang ini ada batas-batas yang kita buat untuk kita tidak berjumpa sesuai dengan anjuran, arahan daripada pemerintah kita dan juga yang didukung oleh organisasi gereja. Namun saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita sekaliannya. Bapak dan Ibu Saudara, dalam ibadah minggu pertama di bulan April ini, yang sekaligus juga kita akan melakukan perjamuan kudus. Sekalipun sebentar Bapak Ibu Saudara akan melakukannya dengan menonton siaran langsung ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak mengurangi kuasa Tuhan. Sama seperti di kita di gereja, demikian juga Bapak Ibu Saudara sebentar melakukan perjamuan kudus di rumah. Sesuai dengan tuntunan di mana kita bersama-sama beribadah pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Alkitab kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, pertobatan mendatangkan pemulihan. Pertobatan adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan teramat penting dalam perjalanan kehidupan umat manusia.
Tuhan tidak semata-mata hanya melihat apa yang kita beri berupa harta, kekayaan kita, dan lain sebagainya. Tetapi yang teramat penting bagi Allah, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan untuk kita berbalik, untuk kita datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca berkata kepada kita hari ini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Tuhan yang berkata, bila mana aku menutup langit. Jadi kalau sudah Tuhan yang menutup langit, tidak akan mungkin ada seorang pun yang dapat membukanya. Dan seterusnya dia berkata, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, maka akan terjadi kesusahan, kesulitan, kesukaran, jikalau Tuhan yang sudah menyuruhnya. Siapa yang dapat menahannya? Tidak akan ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi lagi dikatakan oleh firman ini, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Ayat ini saya baca, saya renungkan. Apakah kebetulan dunia saat ini bergelora, sedang mengalami sebuah persoalan yang besar yang bernama penyakit virus corona atau yang disebut COVID-19. Di manapun saat ini sedang ada kegentaran, sedang ada ketakutan, sedang ada jeritan, tangisan oleh karena persoalan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata hari ini kepada kita, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kalau Tuhan sudah lepaskan penyakit sampar, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satupun yang dapat menyangkalnya, Bapak Ibu Saudara. Dan akan mengerikan. Tangisan akan terjadi di mana-mana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam tema yang saya akan sampaikan, pertobatan mendatangkan pemulihan. Pertobatan umat Tuhan adalah suatu yang paling bernilai dari segala sesuatu yang kita beri kepada Tuhan. Ini yang paling bernilai. Ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sampai hari ini belum datang kali yang kedua, saya percaya karena Tuhan sedang menantikan dengan panjang sabarnya pertobatan banyak orang supaya datang kepada Tuhan. Tetapi ini adalah spesial dengan kalimat yang berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Spesifik kepada umat Tuhan. Yang Tuhan bicara pada kita dalam kesempatan hari ini. Semua kita umat-umat Tuhan yang ada dimanapun berada. Secara khusus gereja kita, gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Sarung Harapan Indah, Harapan Elok. Tuhan sedang bilang dan menyerukan kepada kita supaya kita berbalik, supaya kita bertobat. Saudara, kalau ayat yang ke-14 berkata,
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan. Betapa bernilainya kita sebagai umat Tuhan. Betapa kita diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara dengar baik, dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut. Bertobat, saudara. Lihat apa hasil ketika umat Tuhan bertobat. Negeri mereka dipulihkan. Negeri ini ada atas pertobatan kita. Tuhan akan pulihkan bangsa itu. Tuhan akan segera melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa itu. Mari dengar Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, dimanapun kita berada. Satu hal yang Tuhan rindukan adalah mari kita berbalik. Sehingga tahu umat Tuhan di bangsa ini. Apakah kita betul orang yang percaya sungguh-sungguh dan sudah bertobat kepada Tuhan. Karena Alkitab ini berkata, jikalau kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan kita. Harapan kita, Tuhan akan menghentikan semua apa yang dirancang. Bisa, saudara. Tadi saya katakan tidak ada yang bisa untuk menghentikannya. Bila Tuhan sudah menutup langit, tidak ada yang bisa membuka. Bila Tuhan sudah menyuruh belalang untuk menghabiskan seluruh hasil bumi, tidak ada yang bisa menghalangi. Bila Tuhan sudah melepaskan penyakit sampar kepada umatnya, tidak ada seorang pun yang akan dapat menghalanginya. Tapi ayat 14 itu, ternyata ada satu hal yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Dengar sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Dan yang dapat mengubah keputusan Tuhan adalah ketika umat Tuhan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari jalan-jalannya yang jatuh dalam dosa. Yang hidup dalam dosa. Bibir lidah kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Tetapi hati kita licik, hati kita jauh dari Tuhan. Bukankah Yesaya sudah berkata, bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan tidak hanya membutuhkan mulut kita, mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, Tuhan membutuhkan hati kita. Hati kita ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan Tuhan. Untuk kita selalu mendekat dengan Tuhan. Untuk kita selalu ada di dalam Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, seperti apakah orang yang bertobat? Kita sudah tahu orang yang bertobat itu adalah orang yang meninggalkan segala kejahatannya. Tapi saya lihat dalam ayat yang ke-14 ini ada 4 hal bukti-bukti seseorang bertobat. Yang pertama, orang yang bertobat adalah orang yang merendahkan diri. Tadi dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut berbalik dari jalan-jalannya, saudara. Coba kita periksa. Dalam pertobatan kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang merendahkan diri di mata Tuhan? Atau kita masih hidup egois, saudara? Kita masih mementingkan diri sendiri. Bagaimana dengan peristiwa sekarang? Dengan adanya COVID-19 ini. Tanda engkau merendahkan diri.
Tanda engkau bertobat di mata Tuhan, kau tidak boleh egois hidup. Kau enggak boleh mementingkan dirimu sendiri. Mari coba pikirkan orang lain dengan apa yang kita punya. Untuk memikirkan mereka, saudara. Sekarang kita lihat di mana-mana berlomba orang untuk gerakan COVID-19. Saya mengajak jemaat terkasih untuk kita juga mau memikirkan gerakan COVID-19 ini. Mungkin kita enggak terlalu meluas. Tapi coba kita berpikir untuk jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita. Yang mungkin karena persoalan yang ada sekarang, mereka tidak bisa kemana-mana. Dan mereka tidak ada simpanan yang cukup. Tapi mari kita mulai membuka hati. Merendahkan diri di mata Tuhan. Memikirkan kepentingan orang lain. Lebih penting daripada kepentingan kita. Lalu yang kedua, orang yang bertobat itu adalah orang yang suka berdoa. Orang yang suka membangun hubungan dengan Tuhan. Berseru dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang bertobat. Berapa banyak di negeri ini, saudara, atau gereja-gereja, mungkin kalau KKR banyak orang yang datang. Tapi berapa banyak di antara kita jikalau ada gerakan doa, doa puasa, doa malam, doa pagi, berapa banyak yang hadir, saudara. Pertanyaannya, apakah aku sudah bertobat? Karena ayat ini bilang orang yang bertobat itu adalah orang yang merendahkan diri dan orang yang berdoa. Yang ketiga, orang yang bertobat itu adalah orang yang suka mencari wajah Tuhan. Dia selalu mencari wajah Tuhan. Tidak ada kesenangan dalam hidupnya. Hanya Tuhanlah menjadi kesukaannya. Hanya Tuhanlah yang menjadi kerinduannya. Itu sebabnya dia terus mencarinya. Lebih daripada yang lain. Bagaimana kita umat-umat Tuhan yang ada? Apa yang lebih penting kita cari? Tuhankah? Atau hanya hal-hal yang lahiriah? Berkat-berkat dan lain sebagainya. Itu yang menjadi terpenting bagi kita. Inilah mungkin alasan Tuhan melihat kita bukan orang yang bertobat. Karena kalau kita bertobat, Tuhan itu jauh lebih penting dibanding daripada yang lain. Bukankah kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah. Utamakan mencari Tuhan. Dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Namun sekarang ini dalam pemantauan yang ada. Coba kita renungkan bersama. Mana yang lebih kita utamakan? Mencari Tuhan si pemberi. Atau kita hanya sekedar mencari yang diberi. Mencari tambahan. Lebih penting bagi kita. Dibanding daripada mencari Tuhan. Dan yang keempat. Dikatakan meninggalkan jalannya yang jahat. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang merendahkan diri, orang yang berdoa, orang yang mencari Tuhan, wajah Tuhan, dan orang yang meninggalkan jalannya yang jahat. Tapi ada banyak orang katanya udah bertobat tapi masih hidup dalam kejahatan, saudara. Tapi biarlah pada kesempatan hari ini kita semua sadar dan kita mau meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi jikalau umat Tuhan bertobat? Yang pertama adalah Tuhan mendengar dari sorga. Tuhan mendengar orang yang bertobat itu dari sorga. Tuhan tidak tutup telinga kepada orang yang bertobat.
Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua sudah bertobat, kita nggak perlu takut tentang peristiwa yang ada ini. Kita nggak perlu gentar dengan peristiwa yang ada ini. Kalau memang betul-betul kita sudah murni bertobat di mata Tuhan, mengapa kita harus takut dengan peristiwa yang ada ini? Kita tidak perlu takut, saudara. Sekarang orang kepanikan. Sekarang orang ada dalam kecemasan. Sekarang orang ada dalam kebimbangan, keraguan-raguan, saudara. Saya percaya jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya, umat-umat Tuhan, sungguh-sungguh sudah bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar kita dari surga. Apapun yang kita minta, firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita tidak menerima apa yang kita minta, kita enggak mendapat apa yang kita cari. Kita tidak terbuka pintu ketika kita mau ngetok pintu, saudara. Coba kita cek, jangan-jangan kita masih ada dalam dosa-dosa yang belum kita bereskan dengan Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2 dia berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata Tuhan tidak mendengar kita. Bukan karena suara kita tidak keras. Bukan, saudara. Bukan karena kita tidak pandai berbicara. Bukan karena tidak banyak kata-kata kita. Tetapi ternyata Tuhan tidak mendengar dari sorga. Karena segala dosa dan kejahatan kita. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Hari ini yang terpenting yang Tuhan butuhkan dari kita adalah pertobatan kita. Anggaplah persoalan yang ada ini. Anggaplah COVID-19 ini. Tuhan pakai memaksa kita. Untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Untuk kita berbalik dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kenajisan kita, kekotoran kita. Kita berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya. Ketika kita bertobat, firman Tuhan berkata bahwa Dia akan mendengar dari surga. Ayat 14 dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Aku akan mendengar dari surga. Jemaat terkasih, jangan takut apa-apa. Tetapi yang terpenting adalah bertobatlah. Supaya Tuhan mendengar kita dari surga. Kalau Tuhan sudah mendengar kita dari surga, sedikit teriakanmu, surga langsung turun tangan. Surga langsung menyelesaikan masalah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bertobatlah. Yang kedua, jikalau kita bertobat, bagian yang selanjutnya dikatakan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Berarti yang kedua, hasil daripada pertobatan itu, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi suci, saudara. Kapan dosa kita diampuni? Bukan hanya sekedar waktu kita mengakui. Tapi dosa kita diampuni oleh Tuhan. Di saat kita mengakui dan meninggalkan dosa itu. Dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 3 ayat 19. Sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan.
Kita harus sadar. Lalu kita harus bertobat supaya dosa kita dihapuskan. Ketika dosa kita dihapuskan Bapak Ibu Saudara, maka kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa datang ke gunung Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Karena kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan dari dosa kita. Dalam Yesaya dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 dan 5 saya bacakan kepada saudara. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan memakan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bertobat. Mereka yang sudah diampuni Tuhan dosanya. Mereka lah yang ada di gunung Tuhan. Yang bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Tentang segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang terjadi jikalau umat Tuhan bertobat. Yang ketiga, ini hal yang sangat menarik. Bahwa yang ketiga ini adalah memulihkan bangsa mereka. Saat ini Bapak Ibu Saudara, bangsa kita sedang bergelora. Bangsa kita sedang menjerit. Bangsa kita sedang menangis. Bangsa kita sedang ketakutan. Berbanggalah kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja. Tuhan pertaruhkan pemulihan bangsa ini ada di atas umatnya. Ketika umat Tuhan bertobat, maka Tuhan berjanji memulihkan bangsa kita. Bersyukur berbagai macam cara sudah pemerintah lakukan. Para dokter sudah berjuang untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Para ilmuwan berjuang terus untuk mencari obat, vaksin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita umat Tuhan menggantungkan diri kepada perkara-perkara yang demikian. Padahal Tuhan simpel saja. Jikalau kita bertobat, Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Tuhan akan selesaikan persoalan di bangsa kita ini. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, untuk kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Indonesia yang kita cintai ini. Yang punya penduduk kurang lebih 200 juta jiwa. Kita berdoa supaya tidak ada yang mati sia-sia. Tapi semua mati di dalam Tuhan. Tuhan memulihkan kita dari segala keterpurukan. Ekonomi di bangsa ini sedang terpuruk. Semua sedang ada dalam keterpurukan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga memulihkan kita dari segala penyakit. Penyakit corona yang ada. Yang saat ini sedang diperbincangkan di mana-mana. Tapi Tuhan berjanji. Kalau kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji untuk memulihkan bangsa kita. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan keamanan di bangsa ini yang berlimpah-limpah. Dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6 dia berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Lihat janji Tuhan kepada umatnya.
jikalau kita sungguh-sungguh bertobat, jikalau kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan berjanji, dikatakan di sana, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Janji Tuhan kepada kita, Dia kasih kesehatan. Saudara dan saya sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Sehat usahamu, sehat ekonomimu, saudara. Dan yang kedua dia berkata, dia berjanji untuk memberikan kesembuhan. Yang sakit disembuhkan. Tuhan akan kerjakan itu dengan caranya Tuhan sendiri. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kita semua umat Tuhan sadar bahwa bangsa ini ada di atas pundak kita yang berkata, yang umatku yang atasnya namaku disebut berbalik, bertobat saudara. Tuhan berjanji akan memulihkan negeri kita. Biar kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberikan sebuah keputusan masing-masing kita untuk menyadari dosa, menyadari pelanggaran kita, dan untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua di rumah dimanapun kita berada, yang mau mengikuti perjamuan kudus secara khusus jemaat Tuhan, baik yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok, Pekanbaru, Medan, Parongil, Layambat, Makassar. Mari ikuti bersama-sama dalam perjamuan kudus hari ini. Saya percaya COVID-19 tidak kebetulan, tapi ini caranya Tuhan untuk membuat kita bersama-sama menikmati ibadah bersama dimanapun kita berada. Dan secara khusus hari ini kita menikmati perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Kau Tuhan yang ajaib bagi kami. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang sudah berfirman bagi kami. Engkau berkata, jikalau kami bertobat, jikalau kami meninggalkan jalan kami yang jahat, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan. Ini permohonan kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah-rumah, angkat dua tangan kita berdoa. Kita mohon pemulihan Tuhan atas bangsa kita. Kita mohon supaya Tuhan mau mengampuni kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa, mengakui setiap pelanggaran kita. Kita datang supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sehingga Dia akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kita dan memulihkan bangsa kita. Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Baik yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Roh Kudus. Biarlah darah yang tertumpah di atas kayu salib membasuh dan menyucikan kami dari segala noda-noda dosa kami Tuhan. Sehingga oleh karena Engkau mengampuni umat-Mu, maka Engkau akan memulihkan bangsa kami. Memulihkan Indonesia. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan COVID-19 ini segera berlalu di bangsa ini. Segera Tuhan terselesaikan di bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkarya bagi bangsa kami. Tuhan Engkau tolong bangsa kami ini. Janganlah Engkau murka atas bangsa kami Tuhan. Namun belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami. Berkati kami semua. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan.
dilindungi oleh Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, berkati presiden kami, wakil presiden kami, berkati Tuhan Yesus para menteri, DPR, MPR, berkati Polri, TNI, kepala-kepala daerah sampai tingkat RT dalam menangani berbagai macam masalah di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Engkau berkarya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Secara khusus tim dokter yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang akan memberi kekuatan kepada mereka. Berkati kesehatan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Mereka sudah mengabdikan diri bagi mereka yang sakit Tuhan. Tolonglah mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Disertai, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu, keluarga besar GBI Mawar Saron yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok. Demikian juga yang ada di Pekanbaru, yang ada Tuhan Yesus di Medan, di Parongil, di Layambat Tuhan, di Makassar. Kami doa Tuhan tolong secara khusus Gembala Pusat kami Pendeta Yakob Nahwai bersama Ibu Rina Nahwai. Dan juga Tuhan Yesus wakil gembala kami Tuhan Yohanes Nahwai bersama dengan Ibu Yohanes ya Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati seluruh jemaat yang digembalakan di pusat. Diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Apa yang kami makan dan minum Engkau tahirkan ya Tuhan. Apa yang kami hirup udara dimanapun kami ada, tahirkan ya Tuhan. Apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami ditahirkan oleh Tuhan. Sehingga virus-virus tidak akan mampu untuk ada dalam tubuh kami. Karena ada kuasa Yesus yang mentahirkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapak dan Ibu Saudara, saat ini persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Roti dan anggur Bapak Ibu Saudara yang sudah dipersiapkan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Semua masing-masing angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Enggak peduli rotinya apakah kostika atau roti tawar atau biskuit. Saudara pegang. Pegang roti itu dengan imanmu. Karena roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik. Kalau dia sudah rela memberikan tubuhnya dicabik-cabik, apalagi kan dia pasti mengaruniakan segala sesuatu. Termasuk kesembuhanmu, termasuk kesehatanmu, dia akan Tuhan beri. Mari angkat roti di tangan kananmu, naikkan pujian kepada Tuhan. Salibnya, salibnya, haleluya. Salibnya, salibnya, haleluya. Salibnya, salibnya, Amin. selama mulia.
kasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah, yang saat ini sedang kumpul dengan keluarga beribadah bersama. Angkatlah roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan Tuhan. Dia rela untuk dicabik-cabik. Dia rela untuk dipukul. Dia rela menderita demi keselamatan kita sekali. Ingat pengorbanannya yang sempurna. Ingat pada waktu dia harus diseret. Ingat pada waktu dia harus dicampuk. Ingat pada waktu dia ada di Via Dolorosa. Terus melangkah tertati-tati memikul kayu yang kasar. Hanya untuk keselamatan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik dan sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, haleluya. Angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Yang berisikan darah Kristus. Yang tertumpah untuk menyucikan, membasuh setiap dosa kita. Anggur yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara adalah lambang darah Kristus yang tercurah bagi kita. Darah Kristus yang tertumpah untuk menghapus dosa dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, pandang Dia Yesus yang sudah rela mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosamu, untuk menyucikan dosamu dan dosaku, sehingga kita layak untuk ada di dalam Dia. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua kita bersyukur, haleluya. 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 Darah Yesus menyembuhkan kami. Darah Yesus memulihkan kami. Darah Yesus menyucikan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi hosana, haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana, haleluya. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh berkemenangan, kami boleh Tuhan mengalami keselamatan dari Tuhan. Kuasa-Mu turun atas kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus menolong kami sekaliannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya apa yang kita terima hari ini, firman, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, akan disempurnakan Tuhan dalam tubuh kita, sehingga menghadapi pergumulan, persoalan yang saat ini serba sukar, tapi kita dimampukan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita, baik yang kedua dan yang ketiga, kita akan berikan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang membawa perpuluhan Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara boleh bawa di tengah-tengah keluarga, bawa di situ, kita doa kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Bukan bersuka. Dan kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan-Ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti luka dengan sukacita, dan kain rambutku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, hatiku bersuka. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang kita sudah beri dan dikembalikannya berlipat kali ganda di tengah usaha keluarga dan bahkan di seluruh apa yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Baik Bapak dan Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman. Bapak Ibu Saudara, dari surat yang kami terima baik dari pemerintah dan juga dari Ketua BPD Bekasi, bahwa akan diperpanjang 2 minggu ke depan dalam ibadah online. Dan kita tetap harus bersabar, kita berdoa supaya Tuhan tolong kita semua. Dan doa saya kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Saudara sepanjang minggu ini, dan bahkan sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah kita di gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, komsel kita tetap berjalan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi ini waktunya Bapak-Bapak menjadi pemimpin kelompok sel. Jadi selama ini kita enggak jadi pemimpin kelompok sel,
Tapi COVID-19 memaksa kita menjadi pemimpin kelompok sel di rumah kita masing-masing untuk membawa keluarga dekat kepada Tuhan. Kami terus kirimkan melalui WhatsApp grup kita untuk materi-materi komsel di Harapan Indah setiap hari Rabu jam 19.30. Jadi pejuang Harapan Indah disatukan dulu setiap hari Rabu. Lalu di Harapan Elok hari Kamis di seluruh wilayah yang ada di Harapan Elok kita akan komsel di keluarga-keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara pakai momentum ini untuk mempererat hubungan keluarga satu dengan yang lain dalam ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan arahkan dua tangan buat formulir doa dan juga persembahan kita doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat formulir-formulir doa yang berisikan beban, masalah, persoalan, pergumulan hidup umat-Mu. Dengan iman mereka tuliskan di atas formulir doa ini. Dengan iman pula kami hamba menumpangkan tangan di atasnya, mengimani jaminan firman-Mu yang berkata, barang apa kau minta dalam namaku, aku akan memperbuatkannya, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami berdoa buat persembahan umat-Mu, persembahan pertama, kedua, persembahan yang ketiga, demikian perpuluhan umat-Mu yang mereka bawa di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau menerimanya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan balaskanlah seturut dengan firman, bukakan tingkap langit, curahkan berkat berlimpah, halaukan segala belalang pelahap, jadikan umat-Mu menjadi umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari angkat dua tanganmu kiranya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sale Kristus, permata-permata Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.